warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Mustaqim akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi deret Taylor. Deret Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks f(x) yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah persekitaran sebuah bilangan real atau kompleks A adalah deret pangkat. Bentuk umum deret Taylor seperti FA plus F turunan pertama A per 1 faktorial dikali X min A ditambah F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 ditambah F pangkat dalam kurung 3 kali A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3. Adapun bentuk lebih ringkasnya dapat ditulis jumlah F pangkat N kali A per N faktorial dikali X min A pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai N tak hingga. Untuk materi yang kedua tentang deret Taylor. Deret Taylor dinamai berdasarkan seorang matematikawan Inggris, Rolf Taylor, yang hidup pada 1685 sampai 1731. Deret Taylor ini penting karena deret Taylor memungkinkan untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya dengan cara menyatakan sebagai deret pangkat terlebih dahulu, kemudian mengintegralkan deretnya suku demi suku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian deret Taylor pada soal matematika. Di sini saya memiliki sebuah soal, yaitu hampiri fungsi f(x) sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, cara menjawabnya, terlebih dahulu tentukan turunan dari sin x, di mana f(x) sama dengan sin x ini adalah dari soal. Lalu kita cari turunan tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengaplikasian deret Taylor pada soal matematika. Di sini saya memiliki sebuah soal, yaitu hampiri fungsi f(x) sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, cara menjawabnya, yang pertama adalah tentukan dahulu turunan sin x. f(x) sama dengan sin x diambil dari soal yang di atas ini, lalu kita cari turunannya. F aksen x sama dengan cos x, F double aksen x sama dengan min sin x, F triple aksen x sama dengan min cos x, dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan rumus deret Taylor diperoleh sin x sama dengan sin 1 ditambah x min 1 per 1 faktorial cos 1 ditambah x dikurangi 1 pangkat 2 per 2 faktorial min sin 1 ditambah x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial min cos 1 ditambah x min 1 pangkat 4 per 4 faktorial sin 1, dan seterusnya. Nah, di sini sin 1 berasal dari nilai fx-nya dan 1 adalah nilai dari x0-nya, yaitu 1 sendiri. Sedangkan di sini diketahui cos 1 min sin 1 min cos 1 dan sin 1 ini berasal dari turunan fx tersebut, di mana f aksen x diganti dengan cos x dan f double aksen x diganti dengan min sin x, dan seterusnya.
Nah, bila dimisalkan X-1 itu sama dengan H, maka menjadi sin X sama dengan sin 1 tetap, ditambah X-1 kita ganti dengan H, maka H cos 1, karena 1 faktorial adalah 1, jadi ini kita misalkan langsung dengan H cos 1 dikurangi H kuadrat per 2 sin 1 dikurangi H pangkat 3 per 6 cos 1 ditambah H pangkat 4 per 24 sin 1 dan seterusnya. Di sini 2 didapat dari nilai 2 faktorial dan 6 didapat dari nilai 3 faktorial dan 24 adalah nilai dari 4 faktorial. Oke, selanjutnya pada soal kedua ada pengaplikasian deret Maclaurin atau kasus khusus dari deret Taylor untuk X0 yang sama dengan 0. Nah, di sini ada soal dapatkan deret Maclaurin dari fx sama dengan 1 per 1 min x. Cara menjawabnya adalah kita tuliskan dahulu soalnya, yaitu fx sama dengan 1 per 1 min x dengan f0 sama dengan 1. Lalu f aksen x sama dengan 1 per 1 dikurangi x kuadrat, maka f aksen 0 sama dengan 1. Untuk f double aksen x sama dengan 2 per 1 min x pangkat 3, maka f double aksen 0 nya adalah 2. Untuk f triple aksen x sama dengan 6 per 1 dikurangi x pangkat 4, maka f triple aksen 0 nya sama dengan 6. Nah, di sini kok bisa mendapat 1, yaitu dari 1 per 1 dikurangi 0 tetap 1, dipangkatkan 2 tetap 1 juga, maka 1 per 1 sama dengan 1. Di sini juga seperti itu, 2 per 1 dikurangi x nya sama dengan 0, jadi tetap 1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 1, maka 2 per 1 sama dengan 2. Nah, maka diperoleh deret Maclaurin dari 1 per 1 min x adalah 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis galat. Galat atau yang biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Nah, pada video ini sudah ada rumusnya dan keterangan dari simbol-simbolnya. Kita lanjut ke galat mutlak. Jika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka disebut dengan galat mutlak. Kemudian ada galat relatif. Ukuran galat E kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Untuk rumus galat mutlak dan galat relatif sudah disediakan dalam video ini. Kita lanjut ke galat relatif hampiran. Dalam praktek, kita tidak mengetahui nilai sejati. Karena itu, galat seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Di sini sudah tersedia juga rumusnya, langsung saja kita ke contoh. Contoh, misalkan nilai sejati sama dengan 10 per 3 dan nilai hampiran sama dengan 3,333, hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Kita langsung ke jawabannya. Untuk mencari galat, kita
sesuaikan atau kita masukkan sesuai dengan rumus yang sudah ada dalam video ini. Maka menjadi 10/3 dikurangi 3,333 sama dengan 10/3 dikurangi 3.333/1000 sama dengan 1/3000 sama dengan 0,00333. Untuk mencari galat mutlak, disesuaikan dengan rumusnya, yaitu tidak memperhatikan negatif atau positif, jadi tetap menjadi positif. Kemudian ada galat relatif. Kita juga mencari galat relatif itu dengan menggunakan rumus galat relatif dan menjadi 1/3000 dibagi 10/3 sama dengan 1/1000 sama dengan 0,001. Begitupun juga untuk mencari galat relatif hampiran, kita hanya tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Maka menjadi 1/3000 dibagi 3,333 sama dengan 1/9999. Kita lanjut ke sumber utama galat numerik. Secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama, galat pemotongan. Yang kedua, galat pembulatan. Selain kedua galat ini, masih ada sumber galat lain, antara lain galat eksperimental dan galat pemrograman. Kita lanjut ke galat pemotongan. Galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu, misalnya sampai suku orde N sama dengan 6, seperti pada contoh gambar pada video ini. Selanjutnya yaitu galat pembulatan. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat pembulatan. Misalnya, apabila sebuah komputer hanya dapat mempresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka, berarti maka representasi bilangan 1/6 sama dengan 0,166666666 dan seterusnya. Di dalam komputer, 6 digit tersebut adalah 0,16667, sehingga galat pembulatannya adalah 1/6 dikurangi 0,1666667 sama dengan negatif 0,0000000333. Yang selanjutnya yaitu angka bena. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contoh 43,123 memiliki 5 angka bena yaitu 4, 3, 1, 2, 3. Kemudian ada juga 0,1764 memiliki 4 angka bena yaitu 1, 7, 6, 4. Kemudian ada juga 0,0000012 memiliki 2 angka bena yaitu 1 dan 2. Dan begitu juga seterusnya. Untuk contoh yang lainnya kalian bisa melihat pada video ini. Kemudian ada galat total. Galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Di sini contohnya menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Yang selanjutnya yaitu orde penghampiran. Di dalam metode numerik, fungsi fx sering diganti dengan fungsi hampiran yang lebih sederhana,
Satu cara mengungkapkan tingkat ketelitian penghampiran itu adalah dengan menggunakan notasi O besar atau big O. Misalkan FH dihampiri dengan fungsi PH jika mutlak FH dikurangi PH kurang dari sama dengan M, mutlak H pangkat N, yang dalam hal ini M adalah konstanta real lebih besar dari 0. Maka kita katakan bahwa PH menghampiri FH dengan orde penghampiran OHN dan kita tulis FH sama dengan PH ditambah OH pangkat N. OH pangkat N juga dapat diartikan sebagai orde galat dari penghampiran fungsi. Karena H umumnya cukup kecil yaitu lebih kurang dari 1, maka semakin tinggi nilai N, semakin kecil galat yang berarti semakin teliti penghampiran fungsinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.